Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzalal qur'ana bilisanin arabiyyin mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa karim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah mushola Nurul Huda yang dimuliakan Allah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di pagi yang penuh barokah ini, di bulan suci Ramadan ini. Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa menjalankan ibadah puasa. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini bukan Ramadan terakhir buat kita. Amin ya Allah ya Allah. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita, manusia yang paling agung, manusia yang paling bersih hatinya, manusia yang paling dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya nanti yang akan mendapatkan syafaatul uzma beliau di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kalau kita masuk kepada sesuatu yang kita mempunyai kepahaman dan kemengertian, jauh lebih baik daripada kita masuk kepada sesuatu yang kita tidak paham dan kita tidak mengerti terhadap apa yang kita hadapi. Begitu juga ketika kita menghadapi masa depan, kalau kita mempunyai kepahaman dan kepengertian, maka akan jauh lebih mudah dalam menghadapi kehidupan. Demikian juga dengan bulan suci Ramadan. Apabila kita memahami, kita mempunyai kepemahaman, kepengertian, kita mempunyai ilmu yang berkaitan dengan bulan suci Ramadan dan ibadah puasa, akan jauh lebih baik daripada kita tidak paham, kita tidak mengerti, kita masuk kepada Ramadan tapi kita tidak tahu keutamaan Ramadan, kita tidak tahu fadilah-fadilahnya, kita tidak tahu keagungan dari bulan suci ini. Oleh karena itu, maka songsonglah Ramadan itu dengan ilmu. Hadapi Ramadan itu dengan kepemahaman. Maka niscaya kita dalam menjalaninya
lebih nyaman, kita lebih semangat, kita lebih enjoy, lebih enak, lebih tenang. Tidak terasa menjadi beban Ramadan ini bagi kita. Selama ini kan kita merasa bahwa pola perubahan makan dan perubahan tidur kita selama Ramadan ini kita anggap ini sebuah menjadi beban. Ini karena memang didasari ketidakpemahaman kita, ketidakmengertian kita. Padahal kalau kita tahu keagungan dari bulan suci Ramadan ini, yang Allah begitu mengapresiasi, yang Allah begitu mengagungkan bulan suci Ramadan, Insya Allah, maka kita rugi sekali kalau Ramadan ini berlalu dengan begitu saja. Sebab ketika dia pergi, dia tidak akan bisa menimbulkan apa-apa buat kita, hanya tinggal kenangan. Dan kita tidak tahu tahun depan umur kita masih ada atau tidak. Itu yang kita kadang-kadang sesali. Maka sisa dari Ramadan yang ada ini jangan kita sia-siakan. Kalau kita ngerti, kita paham, seperti kita sholat subuh berjamaah, Insya Allah kita bangun sahur aja jam 3, setengah 4 kita bangun, kita sholat dulu, sholat tahajud 8 rakaat 2-2 umpamanya. Masya Allah, itu waktu yang waktu keemasan itu. Kalau orang tahu itu waktu, dia nggak akan tinggalin untuk sholat tahajud, qiyamul lail. Kenapa? Karena waktu itu yanzilu rabbuna ilas sama'id dunya. Kata Nabi, turun ke dunia itu Allah turun. Kata Allah apa? Siapa yang malam ini dia memohon ampun kepadaku, akan aku ampuni dosa-dosanya. Insyaallah. Itu jam 3, setengah 4 sampai jam 4 atau habis sahur. Karena iman kita mungkin ya imannya ya iman orang awam, ya habis sahur jam 4 menjelang sholat subuh. Jangan kita bengong, manfaatkan itu waktu-waktu beberapa menit buat sholat tahajud. Kita mau kata Allah, siapa orang yang hari ini mohon ampun kepadaku, akan aku ampuni. Siapa yang mohon, dia minta sesuatu hari ini, akan aku berikan apa yang dia minta. Masya Allah. Maka kita jangan sampai lewat waktu-waktu sahur itu. Karena sahur itu artinya menyendiri, bukan waktu makan. Menyendiri artinya sahur itu. Baru selesai makan jam 4, kita lebih disunnahkan oleh Rasulullah untuk mengakhirkan sahur. Gitu. Jangan terlalu malam sahur. Jam 4 kita masih bisa, atau jam 4 selesai kita sholat atau kita baca Quran, insyaallah. Kemudian kita datang ke masjid untuk sholat subuh berjamaah, masya Allah pahalanya. Kita duduk dari rumah, kata Nabi, setiap langkahnya orang yang datang sholat subuh berjamaah akan diangkat 1 derajatnya, akan dihapus 1 dosanya. Ketika dia masuk ke dalam masjid, ke musola, para malaikat berkerubung ngerebutin dia untuk mendoakan dia. Apa doanya malaikat? Kata Nabi, Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, ampuni dosanya, ya Allah, berikan rahmat dia, ya Allah. Begitu. Masya Allah. Mana ada kita didoain malaikat. Sampai kemudian kita menunggu waktu sholat. Maka apa kata Nabi? Orang yang menunggu waktu sholat dihitung pahalanya seperti orang sholat. Masya Allah. Kemudian dia sholat qobliyah subuh 2 rakaat. Khairum minad dunya wa ma fiha, kata Nabi. Pahalanya seperti dunia dan seluruh isinya. Masya Allah. Kemudian dia sholat subuh, bayangkan sholat sunnahnya aja dunia dan seluruh isinya, apalagi sholat subuhnya. Masya Allah. Kata Nabi, seandainya manusia tahu, seandainya manusia punya kepemahaman dan kemengertian tentang sholat subuh, maka dia akan datang untuk sholat subuh berjamaah. Apalagi di bulan suci Ramadan ini, sekalipun dia harus ngerangkak jalan, megang-megang tembok rumah orang. Kenapa? Karena begitu hebatnya, begitu agungnya sholat subuh ini. Maka kita rugi kalau kita di bulan Ramadan ini sampai kita tidak sholat subuh berjamaah. Insya Allah. Itu kembali kepada kepemahaman kita dan kepengertian kita. Begitu juga dengan pembahasan hari ini, kita sama-sama belajar. Karena saya juga masih belajar, kita membahas tentang kepemahaman kita terhadap Al-Quran. Ini yang saya lihat sekarang ini, kecenderungan masyarakat jauh daripada Al-Quran.
Kadang-kadang Al-Quran itu hanya ditaruh, diletakkan. Mereka lebih senang dengan hal-hal yang lain daripada dia megang Al-Quran. Justru bulan Ramadan ini kenapa disebut Sayyidus Syuhur, bulan penghulu dari seluruh bulan? Karena di dalamnya diturunkan permulaan ayat-ayat Al-Quran, yakni surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Mulianya Ramadan karena adanya Al-Quran, Masya Allah, sebagai petunjuk buat kita, hudal linnas, petunjuk pedoman hidup kita untuk keselamatan kita di dunia dan di akhirat. Itu Al-Quran. Sekarang orang sudah jauh hidupnya nih dari agama. Kenapa? Karena mereka jauh daripada tuntunan-tuntunan Al-Quran. Nabi tauladan kita, idola kita dalam hidup kita, ya kan? Itu nggak pernah meninggalkan Al-Quran dalam hidupnya. Walaupun kita harus kita baca. Nabi kalau mau tidur aja, beliau baca surah Al-Mu'awwidzatain, 2 surah perlindungan. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, 3 kali. Kemudian sambil meniupkan tangannya, kemudian mengusapkan seluruh tubuhnya. Itu Nabi Muhammad. Kalau kita tidur baca itu, insya Allah segala macam bahaya, bencana, teluk dan sebagainya, santet, insya Allah nggak akan kena. Kalau kita baca 2 surah perlindungan, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, 3 kali. Bangun dari tidur, Nabi tidak lepas dari Al-Quran. Lisannya selalu mengucapin Al-Quran. Baca Nabi. Apa yang beliau baca ketika bangun tidur? Ayatnya adalah walillahi mulkus samawati wal ardi wahtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Nabi baca setiap bangun tidur. Nabi nggak pernah. Maka Aisyah ketika ditanya oleh sahabat bagaimana akhlaknya Rasulullah, wahai Aisyah, maka beliau mengatakan kana khuluqul Quran, akhlaknya Nabi adalah Al-Quran. Kita beda, ya. Kita mau tidur yang kita pegang apa, Bu? HP. Sambil ngeliatin TikTok, ya kan? Yang dibuka Walurah, mau yang muncul orang kampung Melayu, ya orang kampung Melayu. Situ di mana kita mau ketemu nih? Situ kayaknya susah jasa dicari-cari. Kita mau minjem duit pego, mau lebaran, begitu orang-orang kampung Melayu. Saja kita buka, toto bencong, ya kan? Biwati, ya kan? Ya. Jadi laki mah jangan bingung mulu abang, begitu kata dia. Ada aja. Ya, mau tidur buka HP, bangun tidur yang kita cari bukannya bini, HP. Gitu. Tapi Rasulullah mau tidur baca Quran, bangun tidur baca Al-Quran. Insyaallah. Tuh. Ya. Kenapa? Karena yamutul mar'u ala ma as'alai. Kebiasaan hidup seseorang, kematian orang itu nanti terlihat dari kebiasaan hidupnya. Kalau kebiasaannya dia dengan Al-Quran, maka insya Allah hidupnya penuh dengan sinar, kebahagiaan, ketenangan ketika dia mengalami kematian, keberkahan. Jadi dilihat nanti akhir hidupnya dengan siapa. Imam Ibnu Athaillah pernah mengatakan begini, kalau kamu mau tahu di mana posisimu di hadapan Allah, maka lihatlah sekarang keadaan kamu. Kalau kamu disibukkan dengan manusia, berarti kamu sebenarnya sedang dihinakan oleh Allah. Kalau kita tiap hari hanya sibuk dengan keurusan dunia, urusan manusia, maka tandanya Allah ingin menghinakan kamu. Kalau setiap hari kita disibukkan dengan urusan dunia, maka sesungguhnya kita sedang dijauhkan Allah dari kehidupan akhirat. Tapi ketika engkau
sehari-harimu disibukkan dengan Al-Quran, maka sesungguhnya Allah sedang ingin berdialog dengan kamu. Allah sedang ingin mencintaimu. Nah, ketika engkau disibukkan dengan sholat, Allah sedang berkomunikasi kepada kamu. Lihat aja deh kesibukan kita sehari-hari, gitu. Ya, itulah posisi kita, kedudukan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selagi masih ada umur, kita nggak tahu. Saya tadi sedihnya, saya mikirin ya Allah, tahun depan masih ada apa enggak. Tadi Pak Yanto cerita, Pak Sarmin istrinya masuk ruang ICU lagi, kemudian tangannya diikat, kakinya diikat. Ya Allah, saya sedih ngebayangin betapa sakitnya dimasukin alat sampai meronta-meronta mungkin. Karena saya melihat sendiri di waktu jenguk, beliau istrinya tuh udah nahan rasa sakit tuh luar biasa. Coba kita ngebayangin diri kita ngadepin kayak begitu tuh. Ya Allah, kita nggak ngebayangin susah. Makanya saya sedih tadi tuh, sampai saya sholat saya sedih mikirin. Itulah hakikat kehidupan, ujian dari Allah. Makanya kita masih sehat, masih Allah berikan. Allah ini sayang sama kita. Kenapa Allah sayang? Karena dua hal. Pertama, Allah ingin kita itu ingat kepadanya. Allah ingin kita itu taubat kepadanya di bulan Ramadan ini, taubat, minta ampun kepada Allah. Sebesar dosa banyak, dibuih di lautan itu dosa. Kalau dia mohon ampun, Allah akan ampuni dosa-dosanya. Suruh sebenarnya kenapa Allah masih ngasih kesempatan hidup sama kita agar kita banyak taubat, ingat dosa-dosa kita yang lalu, gitu. Yang kedua, agar kita selalu bersyukur kepada Allah, masih dikasih umur, masih dikasih kenikmatan sehat. Jangan kita sia-siakan gitu buat ibadah kepada Allah, apalagi bulan suci Ramadan ini. Maka salah satu kata Nabi, afdhalu ibadati ummati qiraatul Quran. Seutama-utama ibadah kepada umatku adalah membaca Al-Quran. Enggak ada ibadah yang paling utama, yang paling afdal kecuali membaca Al-Quran. Kata almarhum Kiai Haji Idris kalau nggak salah yang dari Lirboyo, Kiai Idris Marzuki, pendiri Lirboyo. Kan pendiri Lirboyo itu kalau nggak salah ada 3. Ada Kiai Abdul Karim. Nah, ini cucunya nih sekarang yang megang nih, Kiai Anwar Mansur. Ya kan, Kiai Abdul Karim, terus Kiai Idris Marzuki, satu lagi saya lupa namanya. Nah, ya. Itu beliau mengatakan tidak ada wirid yang paling afdal kecuali baca Quran. Istighfar, la ilaha illallah masih kalah. Baca Quran. Walaupun nggak bisa, ya baca aja Allah sebanyak-banyaknya. Fatihah sebanyak-banyaknya. Sebab Fatihah itu kata Nabi kalau kita baca 5 quri'alahu. Tergantung niatnya. Apa niatnya? Mau hidup bahagia, mau hidup lepas dari kesusahan. Fatihah sehari 100 kali. Tuh, baca. Walaupun kita nggak bisa baca Quran, baca Fatihah, baca surat-surat pendek, itu lebih afdal daripada wirid, zikir dan sebagainya. Dan tidak ada yang paling afdal pada hijib-hijib dan sebagainya kecuali baca Al-Quran. Insya Allah. Sebab kalau kata Gus Baha, ketika kita sampai pada kematian kita, tidak ada yang menemani kita sampai akhirnya kita menghadap Allah, masuk ke liang kubur dalam kondisi gelap gulita. Tidak ada yang menemani, tidak ada keluarga, tidak ada sahabat. Yang nemenin kita adalah bacaan-bacaan Al-Quran yang pernah kita baca. Tuh, hanya rugi kita kalau kita tidak baca Quran. Baca, kata Gus Baha, walaupun sehari hanya 5 ayat, baca. Walaupun cuma setengah lembar, dibaca Al-Quran. Jangan pernah ditinggalin Al-Quran. Itu wirid yang paling afdol. Bahkan kalau kata Pak Quraisyah, orang baca Quran sekalipun dia nggak ngerti artinya, tafsirnya, itu sama kayak anak kecil yang disuruh oleh ayahnya ngambil air ke sungai dengan menggunakan bukan ember, dia gunain keranjang yang bolong-bolong itu. Dia ambil air, dia kasih ayahnya, ya ini saya ambilin air tapi airnya nggak ada, ngerembes semuanya, orang bolong. Tapi apa kata ayahnya? Kamu tahu nggak, nak? Kamu saya suruh seperti itu. Itu walaupun airnya kamu nggak dapat, kamu lihat itu keranjangnya. Keranjangnya itu lihat,
tadi itu keranjang dalam kondisi kotor, tapi ketika engkau ngambil air, dia menjadi bersih. Artinya orang walaupun nggak bisa ngerti terjemahnya, tafsirnya Al-Quran, kalau dia sering baca, maka hatinya akan bersih, hatinya akan bening, akan bercahaya, penuh keberkahan, akan mengalami ketenangan hidup kalau orang sering baca Quran. Ala bizikrillahi tatmainul qulub. Ketahuilah, dengan zikir kepada Allah, hatimu akan menjadi tenang, menjadi bahagia. Insyaallah. Zikir makna di situ kata ulama bisa juga la ilaha illallah, bisa juga membaca Al-Quran, karena nama Al-Quran salah satunya adalah az-zikra, yaitu mengingat. Oh, insyaallah. Maka kita baca Al-Quran. Karena kenapa? Sebaik-baik ibadah dari segi banyaknya pahala adalah Al-Quran. Begitu kata ulama ahli tafsir Indonesia nomor 2 di Indonesia. Nomor 1 kan Pak Quraish Shihab, nomor 2 Tuan Guru Bajang. Jadi ada 2 ulama tafsir di Indonesia yang ahli. Mungkin nomor 3-nya Dr. Mukhlis Hanafi. Tapi yang terkenal Pak Quraish Shihab, yang kedua TGB Tuan Guru Bajang. Ya, beliau tuh walaupun begitu tuh ahli tafsir dunia. Beliau hafal 4 kitab hadis yang tebal-tebal. Qurannya hafal juga, masya Allah. Ya, apa kata beliau? Sebaik-baik ibadah dari segi banyaknya pahala adalah membaca Al-Quran. Kenapa? Karena hadis Nabi, qaiman yusalli walahu bikulli harfin mi'atu hasanatin. Orang yang berdiri, dia dalam keadaan sholat, dia membaca Al-Quran, dia baca Fatihah tuh, dia baca Qul Huwallah atau baca surat yang lain, maka 1 huruf yang dia baca bikul mi'atu har hasanatin, Allah akan berikan 100 kebaikan. Masya Allah, 1 huruf 100 kebaikan. Kita baca bismillah aja, bismillah itu 19 huruf tuh. Itu dikali 100 kebaikan. Udah gitu dibacanya di bulan suci Ramadan, yang setiap amalan itu dikalikan 70 kali. Masya Allah, kali aja dah 1 huruf 100 kebaikan dikali 70. Masya Allah, mana ada ibadah yang pahalanya lebih besar dari baca Fatihah. Kita baca Fatihah, berapa jumlah Fatihah? Ada 150 lebih lah. Coba dah, ntar dicek aja, adit dibaca, dihitung huruf-hurufnya. Ada 150 lebih Al-Fatihah. Itu dikali 100, dikali lagi 70. Masya Allah, Bu, rugi kita kalau nggak baca Quran. Maka kata Nabi apa? Man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asri amsalihah. Siapa orang yang baca 1 huruf daripada kitab Allah, maka baginya 1 kebaikan. Wal hasanatu bi asri amsalihah. Allah akan lipat gandakan menjadi 10. Alif lam mim itu bukan 1 huruf kata Nabi, tapi 3 huruf dikali sama dengan 10. Dibacanya di bulan suci Ramadan. Dalam kondisi suci kita baca Quran, Allah akan berikan 1 huruf pahala 25 kebaikan pahala. Kalau dia nggak punya wudu, dia baca Quran, tapi syaratnya dia nggak megang Quran, jangan dipegang kalau ada wudu, nggak ada wudu. Dia syaratnya dia baca doang. Nah, dia baca Quran tapi nggak punya wudu, lagi naik motor, dia baca Quran, maka pahalanya 1 huruf 1 kebaikan, masih ada pahalanya. Masya Allah, sayang tuh, karena orang sekarang rugi kita, ya kan? Karena kalau malam, kalau memang nggak ada kegiatan di bulan Ramadan ini kan waktunya sempit ya Pak Lurah ya. Mendingan kita buru-buru tidur, karena besoknya kita harus bangun. Karena kalau udah jam 12, jam 1 baru tidur, mata kayaknya kayak digandulin itu batu yang batu gede gitu. Kayak dipampet sama beko. Susah banget bangunnya. Masya Allah, jangan ngobrol Pak Edi, udah mendingan, kecuali ada martabak atau ada makanan, iya. Nah, itu kita ada kopi kan. Ini ngobrol nggak ada apa-apanya, miskin semua, ya kan? Ngapain? Mendingan baca Quran. Mohon maaf nih Pak Edi ya, saya bukannya nyinggung ini, Masya Allah. Iya, Masya Allah, 1 huruf.
Kata Nabi, nawiru buyutakum bitilawatil Quran. Sinari rumahmu dengan membaca Al-Quran. Terangin rumahmu dengan Al-Quran. Masya Allah. Ikra'ul Quran fa innahu yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Baca Al-Quran, sesungguhnya Al-Quran itu nanti akan menjadi syafaat di hari kiamat. Nanti yang nemenin kita, Bu, memberikan syafaat itu Al-Quran yang nolong kita. Bahkan kata Nabi, kalau kita punya anak, dia hafid Quran, Masya Allah. Kita punya cucu hafid Quran, maka anak itu kata Nabi, wasafa'ahu fi asarati min ahliha. Anak itu akan memberikan 10 daripada syafaat buat keluarganya, ibunya, bapaknya, kakeknya, neneknya, pokoknya 10 anggota keluarganya akan masuk dapat tiket sorga gara-gara anaknya hafid Quran. Amin ya Allah ya Rabbal. Iya, kayaknya kita cucu kita, anak kita udah masukin ke tahfidz Quran, biar mereka hafal Quran, biar nanti yang akan nyelamatin kita. Tuh, anak kita 5, semuanya 3 polisi, 2 tentara, bisa nyelamatin kita. Di dunia aja belum tentu bisa, apalagi di akhirat, ya kan? Coba kalau anak kita bisa Quran, Masya Allah. Ada yang bacain Yasin, bacain Al-Quran ketika kita meninggal. Masya Allah. Nah. Man qara'a fi lailati mi'ata ayatin lam yuktab minal ghafilin. Kata Nabi, siapa orang yang setiap malam dia baca Quran 100 ayat dia baca, lam yuktab minal ghafilin. Allah akan tulis dia nggak akan pikun selama-lamanya. Masya Allah. Tuh. Orang yang sering baca Quran, tuanya nggak bakalan pikun. Hanya kita baca Quran. Ya. Man istama'a ila ayatin min kitabillahi kataballahu lahu hasanatan mudha'afatan. Siapa orang yang ngedengerin orang baca Quran 1 ayat doang, dia ngedengerin doang nih. Dia lagi di musola lagi nyender. Ada orang lagi ngaji, kedengeran 1 ayat. Nah, apa kata Allah? Maka apa kata Nabi? Kataballahu lahu hasanatan mudha'afan. Dia akan diberikan pahala yang berlipat-lipat ganda. Masya Allah. Berkahnya Quran, orang lagi nyender, ngedenger doang, diberikan pahala berlipat-lipat oleh Allah. Nah, wa man tala ayatin min kitabillahi lahu kanat nuran yaumal qiyamah. Tapi siapa orang yang baca Quran 1 huruf dan 1 ayat dia baca, maka dia nanti di akhirat nuron yaumal qiyamah, akan menjadi cahaya di kuburnya, akan menjadi cahaya ketika di alam akhirat, di padang mahsyar. Masya Allah. Tuh, makanya kita belajar Al-Quran, kita ngaji Al-Quran. Masa ayat 2 ayat setiap hari, apalagi bulan suci Ramadan. Ramadan hanya tinggal berapa? Pak Lurah? Masih lama ya, Pak Lurah? Iya. Nggak terasa ya Pak dia. Kaget saya kemarin tuh pas baca di Facebook, ternyata orang lagi sahur hari ke-5 Ramadan. Ya Allah, kok udah hari 5 aja ya? Kaget saya. Kira saya mah udah 28, ternyata baru 5 Pak Edi. Luar biasa. Manis minas safaratil kiram ma'as safaratil kiramil baroroh. Siapa orang yang baca Quran mahir, bacanya panjang pendeknya bisa nih kata Nabi, dia panjang tajwidnya bisa, maka dia akan didampingi oleh malaikat yang mulia, kiramil baroroh. Masya Allah. Baca Quran mana ada kita didampingin malaikat. Orang yang baca Quran, wa yuta'ti'u fihi wa huwa alaihi syakun lahu ajrani. Siapa orang yang baca Qurannya terbatah-batah, agak kesulitan panjang pendeknya masih belajar, lahu ajrani, dia diberikan pahala 2 oleh Allah. Masya Allah, berlipat ganda pahala. Tuh. Innal ladzina laisa fi jawfihi syai'un minal Qur'an kal baitil kharij. At-Tirmizi. Sesungguhnya orang-orang yang di dalam hatinya tidak ada ayat-ayat Al-Quran seperti rumah yang kosong. Tuh. Orang yang nggak pernah baca Quran itu ibarat rumah yang kosong. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, itulah kelebihan-kelebihan daripada kita membaca Al-Quran. Jadi pembahasan ini masih belum selesai nih Pak Edi nih. Masih ada 3 lagi
item 3 tentang Al-Quran nih. Kalau kayak belum selesai mah kayaknya ibarat makan masih separuh nih. Ntar insya Allah karena waktu ya, insya Allah minggu besok dah kalau ini, tapi tergantung Pak Edi dah, Pak Bambang. Iya, kan kita makan saya mah disuruh doang ya. Kalau Pak Edi udah Pak Ustadz nggak apa-apa. Minggu depan insya Allah saya terusin tentang yang kedua nih, tentang arti qiraah, apa arti tilawah. Nanti kita kupas lagi tuh sampai kemudian kepada mujizat-mujizat yang ada di dalam Al-Quran. Mudah-mudahan kalau itu kita paham akan tambah tuh kecintaan kita kepada Al-Quran. Insya Allah minggu depan kalau memang pengurus masih mengizinkan, insya Allah kita lanjutin lagi kuliah subuhnya. Ya Bu ya, setuju nggak Bu? Setuju, Pedi, dengerin tuh, setuju. Ya, ya silakan ada pertanyaan sebelum saya akhiri tentang Al-Quran. Silakan bertanya. Bapak-bapak, ya silakan mengenai Al-Quran. Udah paham kali ya? Makanya udah paham semua ya. Insya Allah mudah-mudahan kita diberikan petunjuk dan hidayah oleh Allah agar kita bisa mencintai Al-Quran. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.